Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham TAPG, yakni PT Triputra Agro Persada Tbk, yang akan membagikan dividen final yang jumbo guys ya, dengan DPR 140%, yang berarti semua laba yang dihasilkan di tahun 2023 itu akan dibagikan sebagai dividen final, plus 40% dari laba yang ditahan guys ya. Sedangkan untuk dividen yieldnya kisaran 13,8%-an di harga saat ini tentunya. Nah, jadi apakah kita sebagai investor masih boleh membeli saham TAPG dan juga mengambil dividen besarnya? Nah, jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli saham TAPG, silahkan simak videonya sampai akhir ya. Tapi jangan lupa disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke, jadi saham TAPG ya, Triputra Agro Persada akan tebar dividen 1,8 triliun rupiah, lebih tinggi dari laba bersihnya di full year 2023. Nah, sebenarnya fenomena seperti ini sudah pernah terjadi guys ya di tahun 2023 lalu ya guys ya. Beberapa saham itu membagikan dividen dengan DPR di atas 100%. Jadi seluruh laba bersih plus dari laba cadangan itu semua dianggarkan sebagai dividen final. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah cukup senior ya di market saham, ini mereka pasti sudah paham gitu guys ya dengan fenomena seperti ini. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika banyak investor pemula yang FOMO ingin membeli saham yang akan bagi dividen jumbo ini, tapi memang mereka itu tidak punya strategi yang cukup baik ya guys ya untuk kedepannya seperti apa. Nah, jadi kita akan bahas pada video kali ini. Oke guys, nanti pun ada gambaran guys ya terkait dengan saham yang bagi dividen jumbo gitu guys ya. Kira-kira sedalam apa sih dividen trap-nya gitu ya? Karena kan pasti akan ada dividen trap. Semakin tinggi persentase dividen yield, maka akan semakin dalam juga saham tersebut anjlok atau turun ya guys ya. Dan itulah yang disebut dengan dividen trap. Nah, teman-teman juga akan belajar ya pada video kali ini terkait dengan dividen trap. Oke ya, sudah hasil dari bisnis.com ya, emiten CPO Grup Triputra PT Triputra Agro Persada Tbk atau TAPG akan menebar dividen 1,8 triliun rupiah, lebih tinggi dari laba bersih 2023 sebesar 1,6 triliun rupiah. Pembagian dividen ini disepakati dalam RUPS tahunan guys ya. Lalu dari Corporate Secretary Triputra Agro yaitu Johnny Jeng ya guys ya menuturkan dividen yang dibagikan tahun ini lebih besar dibandingkan laba 2023. Menurut Johnny, pembagian dividen yang lebih besar dari laba bersih ini sebagai bentuk apresiasi untuk para pemegang saham TAPG. Nah, nanti kita pun akan melihat nih siapa aja sih pemegang saham TAPG ini ya. Apakah memang porsi masyarakatnya besar atau malah kecil. Kami juga punya struktur loan yang sudah turun dan kondisi yang akan kami hadapi kami sudah siapkan strategi. Jadi sudah saatnya kami berikan apresiasi ke pemegang saham ya guys ya, ucap Joni dalam konferensi pers TAPG pada hari Kamis lalu. Dia menjelaskan dividen yang dibagikan TAPG ini mencerminkan dividen payout ratio 140% dari laba bersih. Dividen ini setara dengan Rp91 per lembar sahamnya. Nah, jadi yang harus teman-teman garis bawahi adalah dividen TAPG itu adalah Rp91 per lembar saham, sama dengan 13,8% ya guys ya. Di harga saat ini 655 per lembar sahamnya. Nah, saham TAPG juga langsung naik guys ya dari sekitar 550-an ya. Ini sebenarnya kita melihat harga saham TAPG ini dia sedang sideways ya, di 550-an. Lalu tiba-tiba melonjak tinggi ya guys ya, imbas dari pengumuman dividen final yang cukup besar gitu ya, dengan dividen yield 13,8%. Tentu saja dividen TAPG ini lebih besar ya dibandingkan dividennya saham Astra International yang hanya 8% dari harga saat ini, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita perhatikan guys ya dari sisi fundamental, sebenarnya fundamentalnya juga cukup oke ya, dengan PE ratio di angka 8 kali dan PBV 1,19 kali, maka saham TAPG sebenarnya ini dari sisi valuasinya masih sangat murah dan menarik. Lalu kita cek juga untuk laporan keuangan kuartal 1 2024-nya belum rilis guys ya, tapi memang di sepanjang 2023 lalu itu sebenarnya labanya ada penurunan dari 2,9 triliun ini turun menjadi 1,3
6 triliun saja ya untuk full year 2023-nya. Lalu kita cek dari rasio keuangan, cashnya 1 triliun, total aset 13,8 triliun, dengan liabilitas 2,5 triliun, working capitalnya 487 miliar, dan ekuitasnya 10 triliun rupiah guys ya, dimana total liabilitas saham TAPG ini jauh lebih rendah dibandingkan total ekuitasnya, yang menjadikan ya debt to equity ratio saham TAPG juga ini pastinya sangat rendah ya. Kita cek ternyata DER-nya di angka 23%-an ya guys ya. Jadi rasio keuangannya untuk perusahaan ya Triputra Agro Persada ini sangat sehat. Lalu kita cek gross profit marginnya juga bagus ya, 31%, NPM atau net profit margin juga oke, 22%-an. Lalu kita cek ya untuk dividen yield di tahun 2023 lalu membagikan dividen dengan yield 5,8%. Tentu saja dividen yield ini juga sebenarnya tidak terlalu tinggi, tapi ya cukup oke lah untuk perusahaan CPO yang ibaratnya untuk investasi jangka panjang dengan rasio seperti ini saya rasa ini masih sangat oke. Lalu untuk return on asset di angka 11,60% dan return on equity di angka 14,76% guys ya. Dari semua rasio yang sudah kita lihat, tinggal kita tunggu saja laporan keuangan kuartal 1 2024 ya, karena memang belum rilis. Tapi dari sisi DER-nya ini saya acungi jempol guys ya, dimana debt to equity ratio atau hutangnya itu apa ya, bisa dibilang cukup rendah, dan tadi disebutkan ya untuk struktur loan ya atau pinjamannya juga sudah turun gitu guys. Jadi semoga saja TAPG kedepannya bisa lebih cuan lagi ya dibandingkan angka saat ini di 1,6 triliunan full year 2023-nya. Nah, jadi kita akan coba lihat dulu guys ya, siapa sih pemegang saham TAPG ini dan yang diapresiasi oleh perseroan ya dengan membagikan dividen payout ratio di atas 100%. Yang pertama ada PT Persada Capital Investama ya guys ya, sebagai pengendali memegang 23,2%. Lalu ada PT Triputra Investindo Arya memegang 22,9%. Lalu ada Salwen Investment Pte Limited memegang 14,8%. Lalu ada PT Daya Adicipta Mustika memegang 14%, dan ada Goshen Holding Incorporated ya guys ya memegang 10,9%. Sedangkan porsi kepemilikan masyarakat itu sangat kecil, hanya 13,19% saja. Nah, dari holding composition kita pun bisa melihat guys ya. Di sini mayoritas memang dipegang oleh investor lokal ya, 72,08%-an. Sedangkan investor asing kecil ya, hanya 27% saja. Sedangkan untuk lokal ya, investor lokal, kalau misalkan teman-teman perhatikan guys ya, 60,98% ini dipegang oleh perusahaan. Jadi saham TAPG ini sebenarnya diakumulasi atau dipegang ya. Kebanyakan 60,98% itu oleh perusahaan. Teman-teman juga bisa lihat ya dari shareholders-nya seperti itu ya. Ada PT Persada Capital, lalu ada PT Triputra Investindo, PT Salwin Investment, PT Daya Adicipta, dan juga Goshen Holding Incorporated juga ini salah satu bagian dari dana perusahaan yang terdata ya guys ya memegang saham TAPG. Nah, ini untuk investor individualnya juga cukup kecil ya, hanya 5,88% saja ya. Oke guys, kita lanjut ya melihat holding composition untuk foreign ya, dimana foreign ini juga yang paling besar ya sebenarnya adalah dana dari perusahaan, itu sekitar 25,92%. Ya, ini yang berwarna hijau ya, ini adalah dana dari perusahaan. Jadi sebenarnya pemegang saham mayoritas TAPG ya, selain PT Persada Capital Investama sebagai pengendali ya, ini pengendalinya ada 3. Selain dari PT Persada Capital Investama yang memegang sebagian besar saham TAPG, banyak juga perusahaan-perusahaan yang juga holding ya saham TAPG ini untuk investasi jangka panjang tentunya guys ya. Dimana kondisi perusahaan tadi kita lihat memang masih sangat bagus. Nah, kita bahas TAPG dari sisi teknikalnya. Kak, kenapa kok bahas teknikal ya? Kenapa kok kita belajar fundamental tapi kita bahas teknikal juga? Nah, teknikal ini sebenarnya mencerminkan ya dari sisi price action. Kalau misalkan teman-teman sudah paham ya pergerakan dari teknikalnya, maka teman-teman sebenarnya bisa memposisikan untuk pembelian saham TAPG ini guys ya, meskipun tidak tarik-tarik garis seperti itu ya. Nah, saya pun sebenarnya jarang sekali tarik-tarik garis ya, dan saya juga tidak mempelajari pola-pola misalkan seperti bullish flag dan yang seperti itulah ya. Karena saya tidak saya ibaratnya tidak terpatok ya terhadap pola-pola seperti itu, karena itu bisa fail juga. Nah, tapi
yang tidak bisa dibohongi adalah data dari money flow-nya gitu guys ya. Data dari volume dan price action apakah itu valid atau tidak. Nah, itu yang menentukan sebuah saham ya kira-kira dia akan naik atau turun. Seperti itu guys ya. Jadi saham TAPG sebenarnya ini sideways saja guys ya. Dia sideways saja di sekitaran 500-an ya. Kalau misal turun dia ke 520-an ya, kalau naik pun dia paling ke 570 ya, 570, 580 langsung dia ada swing lagi seperti itu. Nah, saham TAPG ya, ketika dia bagi dividen ini dia hanya ada open gap down guys ya, lalu lanjut turun dan bisa kembali naik lagi. Nah, untuk chart seperti ini biasa kita temui di saham-saham dengan fundamental yang cukup baik gitu ya. Jadi meskipun harga sahamnya turun ya di 1 minggu atau 2 minggu perdagangan, tapi karena fundamentalnya ini baik ya, rasio keuangan juga bagus, perusahaan juga masih rutin bagi dividen, maka ketika dia harga sahamnya turun pasti akan ada investor lain yang mengakumulasi ya, pasti akan ada yang ambil di harga bawahnya seperti itu. Jadi kecenderungannya dia akan naik lagi secara perlahan ataupun secara cepat gitu guys ya. Nah, lalu ketika dia sideways ya, kita sebenarnya melihat ya saham TAPG ini adalah saham yang labanya turun ya guys ya di di full year 2023 kalau misalkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2022 lalu ya. Jadi TAPG ini kalau misal kita lihat price action dia cukup sideways guys ya. Nah, ketika sideways seperti ini sebenarnya para investor itu menunggu rilis laporan keuangan. Kalau misalkan laporan keuangannya bagus ya, pastinya harga sahamnya bisa perlahan-lahan akan naik lagi, akan rebound lagi. Apalagi kalau misalkan sahamnya rutin bagi dividen. Maka banyak sekali investor yang sudah menghitung kira-kira dividen TAPG ini full year 2024 ya, untuk final 2024 kira-kira akan bagi berapa dividennya. Itu banyak sekali yang menghitung atau menganalisa. Nah, berbeda dengan saham-saham yang laporan keuangannya itu turun ya, teman-teman lihat saja saham DILD ya. DILD itu langsung anjlok ya guys ya, melihat ada kerugian di kuartal 1 2024. Teman-teman cek aja saham DILD. Padahal DILD itu kan diinvestasi oleh Pak Lo Keng Hong, tapi tidak menjamin juga sahamnya akan stay naik gitu ya. Pasti akan ada saatnya turun. Nah, inilah pentingnya teman-teman belajar dari sisi fundamental dan juga teknikal ya. Kalau bisa digabung itu lebih baik menurut saya. Jadi teman-teman area entry-nya tahu, di mana kita bisa masuk, di mana kita harus jual, dan kapan kita harus jual ya. Apakah ada sentimen-sentimen yang menyebabkan kita sebagai investor harus menjual saham atau kita hold gitu guys ya. Jadi kita tidak bingung dalam investasi, kita punya panduannya sendiri gitu guys ya. Tapi kalau misal teman-teman masih bingung gitu guys ya, bagaimana cara menggabungkan antara analisa fundamental dan teknikal, teman-teman boleh komen ya di kolom komentar atau mau bertanya juga boleh ya. Jadi untuk TAPG ya, kemungkinan chartnya ini akan sama dengan TOTL ya guys ya di tahun 2023 lalu. Nah, TOTL ya teman-teman perhatikan ya, TOTL ini di tahun 2023 itu membagikan dividen dengan dividen payout ratio yang lebih tinggi dibandingkan saham TAPG. Nah, kalau misalkan kita lihat beritanya ya, kita cek ya guys ya. Nah, waktu itu TOTL bagi dividen itu 100% ya. Dividen yieldnya juga 24% guys. Jadi dividen yield ini lebih tinggi dari TAPG di tahun 2024 ya guys. Ini TOTL di tahun 2023 lalu. Nah, TOTL itu dia bagi dividen payout ratio itu 372% ya. 372% dari laba bersih 2022. Nah, berarti saham TOTL ini mempunyai cash yang cukup besar untuk dibagikan sebagai dividen. Ya, dan yang akan menikmati dividen adalah para pemegang saham ya, terutama yang mayoritas gitu guys ya. Jadi sebenarnya kejadian seperti ini sudah pernah terjadi di saham TOTL. Nah, TOTL ya waktu itu dividen yieldnya 24% guys ya. Kita akan coba hitung saja penurunan yang terjadi ya. Nah, kalau saya sih tarik garis cuma perlu buat melihat aja ya penurunannya kira-kira berapa persen gitu guys ya. Kenaikannya berapa persen. Nah, waktu itu ya TOTL turun sampai 30%-an. Kalau misalkan kita buka ya dari
dari ARB-nya ya ini di 25%. Berarti sama ya dengan dividen yield-nya. Hanya saja di hari berikutnya yaitu tanggal 26 Mei 2023 lalu ini ada open gap down ya, meskipun terlihat ya volumenya bagus ya, bayarnya kuat, tapi memang masih ada seller gitu guys ya. Jadi di sini TOTL ya perlahan-lahan merangkak naik lagi karena memang dari sisi fundamental pun TOTL ini sangat bagus gitu guys ya. Jadi menjadi salah satu perusahaan di sektor konstruksi yang fundamentalnya bagus, yaitu adalah TOTL. Nah, chartnya biasanya dia akan naik secara perlahan gitu guys ya. Apalagi kalau misalkan laporan keuangan kuartal satunya, kuartal 2-nya itu juga ikut mendukung ya dan juga bagus, biasanya harga sahamnya juga perlahan-lahan akan naik lagi. Ya, meskipun kita lihat di sini banyak sideways-nya ya, banyak sideways. Sideways itu ya sebenarnya cukup boring ya kalau misalkan untuk teman-teman trader ya, ini cukup boring. Nah, tapi sebenarnya TOTL ini perlahan-lahan naik ya, perlahan-lahan naik, perlahan-lahan bangkit gitu guys ya. Meskipun ada fluktuasi, tetap ada fluktuasi. Tapi TOTL ternyata close di 492 per hari Jumat lalu. Dan ini lebih tinggi ketika saham TOTL ini melonjak ya guys ya, 24,85%. Jadi salah satu saham yang sideways ya ketika diumumkan akan bagi dividen jumbo nih ya, 300% dari laba bersih akan dibagikan sebagai dividen dengan dividen yield 24%, maka waktu itu langsung melonjak tinggi guys TOTL-nya ke 400-an ya. Dari 300-an ini naik sampai ke 400. Lalu ada ARB ya, berhari-hari ini ARB ya sampai 30% turunnya guys ya. Nah, ini ARB ya, 1, 2, 3, 4 ya guys ya, 4 hari ARB ya, karena waktu itu ARB-nya masih asimetris ya gitu guys ya. Ya, lalu ya TOTL ini perlahan-lahan naik. Nah, berarti teman-teman sebagai pembelajaran saja ya guys ya, kita belajar dari apa yang sudah terjadi ya, dan ini pun berpotensi akan terjadi juga di saham TAPG ketika dia bagi dividen jumbo ya, dan sampai kemudian nanti ini berpotensi akan terus naik gitu guys ya. Sampai di area berapa naiknya ya kita gak ada yang tahu gitu guys ya. Yang penting ini kemungkinan besar akan terus naik ya. Dan ketika kemudian nanti harga sahamnya akan turun setara dengan dividen yield yang akan dibagikan oleh TAPG, yaitu sebesar 13,8% tadi guys ya. 13,8 persenan. 13,8% ya. Ini dividen yield-nya TAPG gitu guys. Jadi ya kemungkinan akan seperti itu guys ya. Kita belajar dari saham TOTL. Nah, tapi memang TOTL ya ini apa ya, ibaratnya laporan keuangannya cukup bagus ya secara kuartalan. Kita coba cek guys ya. Nah, laporan keuangan kuartal 1 2024 saham TOTL ini ternyata ada peningkatan secara year on year dari 30 miliar menjadi 53 miliar rupiah guys ya. Maka untuk full year 2024 diperkirakan mencapai 211 miliar rupiah dan ada peningkatan dari tahun sebelumnya yang 173 miliar rupiah ya. Maka dari itu saham TOTL menjadi salah satu saham yang juga ini layak untuk investasi jangka panjang. Apakah TAPG cocok untuk investasi jangka panjang dan masih oke kalau misalkan teman-teman mau beli saham TAPG ini? Yaps, kalau misalkan dari pandangan saya pribadi guys ya, saham TAPG ini sebenarnya masih cocok untuk investasi jangka panjang. Yang pertama dari sisi dividen, rutin membagikan dividen ya guys ya. Dividennya setahun sekali. Guys ya, mulai bagi dividen dari 2021, 2022, dan 2023, dan 2024 juga masih bisa bagi dividen. Nah, lalu saham TAPG kalau misal kita cek tadi ya, dari rasio keuangan juga ini rasio keuangannya sangat sehat ya, fundamentalnya sangat oke, jadi cocok untuk investasi jangka panjang. Hanya saja ya, karena ada kata-kata investasi jangka panjang, teman-teman harus menyeimbangkan ekspektasinya. Jadi ketika nanti terima dividen 13,8%, maka ada dividen trap 13,8% juga. Dan teman-teman harus hold saham TAPG untuk jangka panjang. Ya, tapi yang saya garis bawahi di sini adalah rilis laporan keuangan kuartal satunya belum keluar gitu guys ya. Apakah ini akan turun atau naik ya kuartal satunya? Nah, ini yang jadi pertanyaan saya pribadi ya terhadap TAPG. Kalau misalkan kuartal 1 2024-nya bagus ya, maka harga sahamnya setelah dividen itu akan naik guys. Ya.
Jadi kalau misalkan kuartal satunya bagus ya, misalkan nanti ex-date dividend gitu ya, dia turun. Nah, kalau misalkan kuartal satunya bagus ya, maka saham TAPG itu dia akan naik dari area low-nya. Ya, misalkan area low-nya di sinilah ya, misalkan ya. Nah, maka saham TAPG dia akan naik kalau misalkan kuartal satunya bagus. Tapi sebaliknya, jika kuartal satunya jelek ya guys ya, maka ada potensi TAPG ini dia malah lanjut turun. Seperti itu guys ya. Jadi silakan teman-teman pertimbangkan saham TAPG ini ya, untuk investasi jangka panjang masih oke, tapi untuk investasi jangka pendek saya rasa teman-teman harus analisa lagi, silahkan pertimbangkan kembali. Kalau misalkan saya sih acuannya memang dari rilis laba bersihnya pada kuartal 1 2024 nanti guys ya, seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Kembali lagi disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, thank you for watching, see you on the next